kok ada lagi. Oke, Beda-beda. Yesus. Oke, Yesus nama Tuhanmu. Coba kamu tunjukkan kepada saya asal muasal kata Allah muncul di Bible. Kau tanyalah si Soekarno, kenapa bisa kata Allah muncul di sini? Aku juga tidak terima itu. Biar kau tahu, aku tidak terima itu. Kenapa bisa muncul di sini? Kau tanya pendiri bangsa ini. Pendiri bangsa ini. Kamu tidak terima. yang Oke, mengizinkan baik. kata itu Kamu tidak digunakan. terima. Dan Oke. kata Saya itu catat. digunakan Saya adalah catat. izin dari kaum Saya kalian. catat. Kamu Kenapa? tidak Karena terima. kalian Oke. mau. Menurutmu, Karena kalian mau menganggap, oh Tuhan kita kata itu sama. Allah Tidak di dalam sama Bible sekali. itu salah atau betul? Kalau saya pribadi bisa merubah itu salah itu. Salah, Karena bagus. kami tidak Sebuah kenal kitab. mengenal Allah, Elohim. Dengar. Sebuah kitab yang mengalami kesalahan, apakah pantas disebut kitab suci? Tunggu, ini istri saya merepet ini. Apa? Sebuah kitab yang mengalami Ulang-ulang. sebuah kitab yang ada kesalahan di dalamnya, apakah masih pantas disebut kitab suci? Kenapa tadi? Ulangi. Sebuah kitab yang terdapat kesalahan di dalamnya, apakah masih layak disebut kitab suci? Kalau translator banyak yang bisa salah begini. Media banyak. Cuman firman Tuhan itu tidak pernah salah, kawan. Itu berbeda. Sebuah kitab yang terdapat kesalahan di dalamnya, apakah masih layak disebut kitab suci? Kalau kesalahannya tidaklah, kecuali merubah firman Tuhan. Itu tidak merubah firman Tuhan. Tidak merubah firman Tuhan. Pada Tuhan. Tidak merubah firman Tuhan. Tapi kan tidak terima. Oke. Anda mengatakan tidak merubah firman Tuhan. Sebenarnya nggak terima. Kenapa Anda tidak terima? Harusnya bahasa dari sono lah, istilahnya kan itu kata Allah itu kan bahasa untuk menyebutkan sang pencipta. Berarti sang pencipta kita dulu zaman dulu orang Abraham menyebut Elohim atau El Shaddai, ya udah pakai itu aja. Kenapa harus merubah pakai bahasa Allah? Kenapa? Jangan ku bawa Elohim, jangan ku bawa Elohim. Enggak usah ku bawa Elohim terlalu jauh. Karena itu bukan Tuhanmu. Memang itunya bahasa aja. Bukan Tuhanmu itu. Tuhanmu itu Theos. Jangan kau bawa Tuhan orang Yahudi. Jangan kau bawa Tuhannya orang Yahudi, karena Tuhanmu itu, sembahanmu itu dewa. Jangan kau bawa. Oke? Nah, sekarang kalau Anda sudah menyadari bahwa ternyata di dalam Bible itu terdapat kesalahan, apakah ada firman Tuhan bisa mengalami kesalahan? Kalau merubah makna itu baru salah. Ini tidak merubah makna, kawan. Itu aja harus pahami. Makanya kau belajar dulu. Merubah makna. Jadi menurutmu firman Tuhan itu, makanya Juma biar kau tahu kenapa. Jadi menurutmu firman Tuhan itu bisa diperbaiki gitu. Jadi firman Tuhan itu bisa dikritisin gitu. Menurutmu firman Tuhan itu bisa dikoreksi. Makanya kau dengar dulu, kawan. Dari zaman Soekarno kemarin sampai sekarang baru sekarang diganti. Karena kenapa? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Paham? Berbeda. Saya ulang lagi. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Tidak ada tugas manusia mau koreksi. Terus kenapa Biblemu bisa dikoreksi? Apakah karena dia firman Tuhan atau dia perkataan manusia? Ini koreksi gimana? Bible itu banyak. Ada sejarah, ada perkataan para Saya ulang lagi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi oleh manusia. Iya, firman Apa Tuhan yang diwahyukan itulah yang ada adanya. Tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Biblemu, apakah bisa direvisi? Mana bisa, ada pintar-pintarmu. Biblemu apakah bisa direvisi? Tidak bisa, kalau ditranslate bisa ke bahasa sekarang. Kutanya samamu, saya ulang. Biblemu bisa direvisi? Ditranslate bisa. Saya ulang lagi, apakah Biblemu bisa direvisi? Ditranslate bisa. Ya, ini kan sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Setelah dia bahasa Indonesia, apakah bisa direvisi? Apa? Sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, kitabmu yang bahasa Indonesia itu, apakah bisa direvisi?
Mengganti kata Allah bisa lah, kenapa enggak? Sedangkan Yesus Oke. Kristus saja bisa diganti. Oke, berarti Kenaikan bisa. Isa Al-Masih, sekarang Oke, kenaikan berarti Yesus bisa. Kristus. Berarti bisa kan? Nah, sedangkan pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa direvisi? Tidak bisa kawan. Kalau Tidak firman Tuhan, bisa. salah kau. Kalau begitu, apakah kitabnya orang Kristen di Indonesia ini firman Tuhan? Alkitab itu terdiri dari sejarah, dari Saya cerita. ulang lagi. Apakah Firman kitabmu Tuhan. itu firman Tuhan? Oh, sudah saya jelaskan, makanya pahami kawan. Apakah kitab saudara, dengarkan. Firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Kitabnya orang Kristen di Indonesia bisa direvisi, bisa dikoreksi. Betul? Hanya kau bilang, belum saya jelaskan tadi. Kitabmu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Berarti kitabmu sama dengan bukan firman Tuhan. Dah, selesai. Itu kan tanggapanmu. Loh, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Firman Tuhan Nah, gini tidak lah boleh. Cuma, gini lah cuma. Nah, sedangkan kitabmu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Berarti kitabmu bukan firman Tuhan. Dengarlah dulu kau. Iman kita ini berbeda-beda ya kan. Iman kau berbeda, imanku berbeda. Kenapa kita harus saling menghargai? Pertama itu karena kita sama-sama manusia. Kedua karena kita satu naungan di bendera Indonesia. Itunya. Jadi Makanya kita karena harus kita saling menghargai. adalah Maka satu, dari itu, maka saya kau bebas sarankan mencuri. kepada kau Zuma dan orang-orang kayak kalian, ya kan? Kalau Jadi kalian karena memang kita mau tidak merasa, ada- karena kamu tidak merasa ada- kita tidak ada- ini satu, maka kau bebas mencuri isi Al-Quran gitu. Hah? Karena kau merasa kita ini satu bangsa lo, satu nusa lo, satu bahasa lo, maka izinkan kami mencuri isi Quran. Gitu. Kau sebut aja kitabmu sekarang. Di dalam Al-Quran Yohanes bab 5 ayat 3. Kau sebut aja kayak gitu. Di dalam Al-Quran Matius bab 7 nomor 5. Kau sebut aja kayak gitu biar kau puas mencuri, biar ambil semua itu istilah Al-Quran, ambil. Kalau perlu gerejamu kau ganti namanya. Ini adalah gereja Yohanes. Enggak, kau ganti aja Masjid Yohanes, Masjid Pantekosta. Kau apa? Pakai sepuasmu aja supaya kau bisa mendapatkan banyak jemaat. Kau jalankan semua aksi-aksi tipu-tipumu itu. Kau jalankan. Kau sebut saja kitabmu. Nanti kau cetak 2025 telah terbit Al-Quran Markus, telah terbit Al-Quran Matius, telah terbit Al-Quran Galatia. Kau puaskan dirimu. Kau puaskan biar kau bisa bawa banyak orang masuk ke neraka bersamamu. Karena iblis itu cara kerjanya, cara menyesatkan iblis itu adalah suka kamuflase, suka yang palsu-palsu, suka menipu, suka mengelabui, Makanya suka dikatakan nabi berdusta, suka kelicikan. Itu yang disebut iblis. Sedangkan Anda sudah mengakui bahwa kitabmu bukan Al-Quran, tapi kenapa namanya Alkitab? Tuhanmu bukan Tuhannya umat Islam, tapi kenapa kau sembah juga Allah? Nabi Muhammad bukan Rasulmu, tapi kenapa kau ambil kata Rasul untuk Paulus? Jadi kau gunakan semua yang kau tolak, kau gunakan semua yang kau ingkari untuk semata-mata menyesatkan umat Islam. Yang suka berpalsu ria itu hanya iblis. Iblis datang ke Nabi Adam, berpura-pura menjadi Kau Zuma, makhluk yang baik, Zuma mengajarkan Kau Adam tidak sesuatu berbohong, yang Zuma. baik Pasti tapi orang-orang. palsu. Iblis datang menyesatkan Nabi Ayub. Iblis Maksud datang berdamai. menyesatkan kemudian para nabi berpalsu ria. Oke? Berdamai, kau Semua berarti lah pekerjaan bahasa iblis kita. itu hanya berpalsu ria, memperlihatkan yang palsu seakan-akan asli. Nah, kitabmu bagaimana? Sampulnya disebut Alkitab. Sembahannya disebut Allah. Coba. Apa enggak sengklek agama yang kayak gitu? Tidak beriman kepada Allah, tapi menyebut Allah. Tidak beriman kepada Al-Quran, tapi menyebut Alkitab. Iblis itu suka begitu. Pasang perangkap untuk menjaring orang masuk neraka. Kenapa agamamu tidak menggunakan jati dirinya sendiri? Kenapa? Kenapa enggak pakai aslinya saja kitabmu? Septuaginta, kenapa? Dan saya tahu kenapa kemudian orang Kristen tidak mau mengembalikan perjanjian lama ke dalam bahasa Ibrani. Karena kapan kitabnya orang Kristen dikembalikan ke bahasa aslinya Ibrani,
maka ketahuan bahwa itu adalah hasil nyolong dari Yahudi. Saya tahu kenapa orang Kristen tidak mau menggunakan bahasa aslinya perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Karena saya tahu kalau Kristen menggunakan bahasa asli Yunani dalam perjanjian baru, maka identitas Keyahudian dan identitas keislaman hilang sama sekali. Yang muncul hanya pengajaran pagan Roma Yunani. Saya tahu. Saya ngerti, saya paham. Makanya kamu harus memaksakan dirimu, kitabmu itu harus bahasa Indonesia, dan diusahakan sebisa mungkin ke Islam-Islaman. Itulah agamamu. Masuk ke tanah Bali, ke Pulau Bali, kitabmu apa? Berubah menjadi ke Bali-Balian, ke Hindu-Hinduan, masuk ke sana. Tuhanmu yang adalah Theos, kau rubah menjadi Sang Hyang Widi. Tuh. Kenapa bisa agama kayak begini? Kok bisa begitu kali agamamu? Kemana dia pergi, di situ dia mengganti warna. Kemana dia pergi, di situ dia merubah diri. Gak punya jati diri. Berarti bunglon dia bunglon. Bunglon. Kenapa bisa agamamu kayak gitu? Hah? Bukankah konsili-konsili pernah terjadi? Banyak konsili, banyak muktamar, banyak rapat umum keagamaan, pelantikan Yesus yang tadinya hanya manusia firman menjadi Tuhan. Yang tadinya Maria menjadi Tuhan, ibu Tuhan, Theotokos berubah menjadi manusia biasa. Pelantikan demi pelantikan. Kenapa bisa kayak begitu agamamu? Meninggalkan hasil pelantikannya, merubah diri. Seperti yang diamanatkan Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku mengaku sebagai orang Yunani supaya aku banyak memenangkan orang Yunani. Kepada orang yang penganut Taurat, aku seakan-akan menganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat, supaya saya kemudian memenangkan banyak penganut Taurat. Lah enggak, itu dalil dalam kitabmu, Bang. Itu dalil. Coba kau baca 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang yang menganut agama penganut Taurat, saya berlaku seperti seakan-akan aku ini taat Taurat, meskipun aku ini tidak taat Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang taat kepada Taurat. Filipi 3 nomor 18. Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, maupun dengan maksud yang jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi memang ada tata cara yang kalian lakukan sebagai teladan dari Paulus. Yesus baik diberitakan dengan cara mengelabui, menipu, membohongi, atau dengan maksud jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Memang begitu agamamu. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu amanat di agamamu. Itu perintah di agamamu. Memang kamu itu wajib untuk kemudian merubah warna sebagaimana kemana kamu pergi. Kalau ke orang Yahudi, kamu nyembah Hasem. Kalau ke Islam, kau nyembah Allah. Kalau kau ke Hindu, ke Bali, kau nyembah Sang Hyang Widi. Apa ini? Agama apa ini? Agama apa agamamu ini? Dari mana agamamu ini? Dan siapa Nabi yang mengajarkan seperti itu? Nabi apa yang mengajarkan kalian kayak gitu? Coba. Nabi Musa, kaumnya, umatnya sampai hari ini mempertahankan kitab mereka dalam bahasa Ibrani, bahasa suci. Nabi Muhammad, umatnya mempertahankan bahasa suci, yaitu bahasa Quran, bahasa Arab. Agama siapa? Nabi mana yang mendirikan agamamu dengan kitab bahasa Yunani itu? Kenapa kalian tidak pertahankan bahasa Yunani? Siapa nama nabimu? Hei, yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi dalam bahasa Yunani itu siapa? Kalau di kami Nabi Musa bahasa Ibrani, Nabi Muhammad bahasa Arab. Nah, yang menerima firman bahasa Yunani dari Tuhan itu siapa? Nabi siapa namanya? Nabi Luga. Siapa nama damimu yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Siapa? Woi, siapa nama Nabi yang Alkitab? Tuh Alkitab lagi kan? Lebih fasih mulutmu mengucapkan kata Alkitab daripada Biblos. Kau tinggalkan kitabmu sendiri, nyebut namanya kitabnya umat Islam. Yang disebut Alkitab itu ada 4. Yang pertama Torah, yang kedua Mazmur atau Zabur, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Biblos, surah-surah Paulus itu bukan Alkitab, tapi Tabiblos, Tabiblia. Kenapa sih? Hei, agamamu gitu kali.
Kenapa agamamu kayak gitu kali? Kenapa agamamu gitu Udah kali? banyak Pak simpan duit rumah, udahlah. Nggak usah Agamamu kenapa kau gitu lagi kali? di situ. Tuhan kau palsukan, kitab kau palsukan. Kenapa kayak gitu kali? Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen tiba-tiba muncul. Tan, 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 tan. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus anak Maria. Kenapa kok bikin ilah baru? Tidak cukup itu Tuhannya Bani Israel, membuktikan ketuhanannya. Laut terbelah, bla 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 bla. Nggak cukup itu. Bukti keberadaan Tuhan pencipta, nggak cukup. Sampai kau harus menciptakan manusia, Tuhan menjadi manusia juga. Hah? Nggak puas. Nggak puas dengan Tuhan yang sudah menciptakan alam begini sempurna. Sampai-sampai kau masih kekurangan Tuhan. Pakai Tuhan cadangan dari bentuk manusia. Orang-orang kayak gini kita maafin. Ada lagi Tuhan cadangan berbentuk burung merpati. Nggak puas kalian. Dengan satu Tuhan kalian nggak puas. Iya. Karena perintah Tuhan Nggak cukup. mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak cukupkah dengan Tuhannya Abraham saja? Tidakkah cukup dengan Tuhannya Abraham saja kita sembah? Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi itu apa nggak cukup? Kenapa kamu harus menjadikan anak orang jadi Tuhan juga? Burung merpati pun kau bawa-bawa jadi Tuhan. Kalian ini kenapa sih? Tuhan sudah memberikan bukti, alam semesta ini bukti keberadaan Tuhan. Bukan cuma segitu, Tuhan yang maha suci mengutus para nabi-nabinya. Ada Nabi Abraham, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, Salomo. Terus gak cukup itu rupanya. Kalau begitu ngapain kau batasi Tuhanmu 3? Di dalam Wahyu 5 nomor 6 ada 7 Tuhannya Kristen yang diutus ke bumi. Lu mau apa? Wahyu 5 nomor 7. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh Tuhan Kristen yang diutus ke bumi. Bertanduk 7, bermata 7. Sebenarnya kalau kau memang Nggak puas-puas kalian itu, nggak puas. Bayangkan ya, pencipta langit dan bumi turun ke atas muka bumi misalnya nih, kalaupun Anda memaksakan ajaran pagan Tuhan harus turun ke bumi, ya turunlah dia sebagai pahlawan, memimpin peperangan, menghancurkan kemusyrikan, menghancurkan kemudian kemaksiatan. Iya kan? Tuhan turun dengan kegagahannya yang maha perkasa, memimpin perang, mengamankan dunia, memimpin kemudian orang-orang yang perjuangkan kebenaran. Itu kalau Tuhan mau jadi pagan, menjadi manusia, Tuhan itu harus begitu harusnya. Kalau kau pingin kali Tuhan itu turun jadi manusia, harusnya dia jadi hebat, kayak Hercules, ya kan? Kayak siapa? Tarsan. Nah, kayak gitu. Ini kau imani Tuhan datang ke bumi bukannya mau jagoan, malah mati dipantek sama orang Roma. Kenapa kayak gini kali kau punya agama? Hah? Untuk dosa kau, kampret. Saya tidak ada urusan sebenarnya dengan Tuhanmu, nggak ada urusan dengan sembahanmu, nggak ada. Tapi ketika kau nyenggol-nyenggol Tuhan kami umat Islam, kami juga harus bicara dong bahwa Allah kami tidak mungkin seperti yang kau imani. Paham? Paham ya? Saudara Tobing ya? Nah, jadi kau pelajari itu Keluaran 23, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Terus kenapa Kristen membentuk Tuhan baru dari yang keluar dari rahimnya manusia? Silakan. Iya, kalau mau buka data nggak bisa kalau lagi live. Capek kau cuma minum, jangan minum, harus menggebu-gebu kalau menyembah Tuhan. Selesaikan tugasmu, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kenapa Kristen nongol kemudian membuat Tuhan baru dalam bentuk manusia dan burung merpati? Itu selesaikan itu. Untuk menebus dosamu, cuma dosamu itu tak ada ampunannya. Tuhan mengatakan di dalam Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, lembu, sapi, kambing. Tuh, ada Tuhan mengatakan hendaklah kalian persembahkan anak orang.
Itu sudah Ada. dilakukan zaman dahulu, tapi manusia masih bebal. Enggak ada, Makanya enggak ada. Tuhan Menurut Yesus kitabmu, untuk menyelamatkan menurut kalian. kitabmu, menurut Hanya kitabmu, Dia yang Yohanes berarti, 11, dalam nama Yohanes Dia, 11 Yesus nomor 45 Kristus. sampai nomor Tidak ada di kolong langit bumi 55, manapun nama menurut yang diberkati kitabmu, selain Yesus Kristus. orang-orang Yahudi Dan Dia yang menyerahkan bilang kebenaran Yesus dan hidup. untuk disalib bukan karena dosa, tetapi menyerahkan Yesus untuk disalib karena orang-orang Yahudi pada saat itu takut bangsanya dan tempat sucinya dirampas oleh orang Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 56. Untuk itulah Yesus mati agar kita bisa Makanya tidak diambil di negara kami, bangsa kita. di mana kami Kristen. Yesus harus mati Kalau kami- agar bangsa kalau kami kita terus betul tidak salib. dirampas oleh Betul salib itu tidak yang Romawi. Tuh, Maka Hei, berhadapan hei, dengan orang-orang kayak kami. hei, Yesus Cuman ya, harus kami kita ampun serahkan orang-orang kayak kami. supaya orang-orang Roma tidak Inilah datang kami merampas tidak tempat mengampuni. suci Bisa- kita bisa kacau kita. dan Bisa merampas bangsa kita. Hei, ahli Taurat berkumpul, orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, ya. Siapa lagi? Imam-imam kepala berkumpul. Mereka mengampuni rapat. kalian semua. Jangan Mereka terus. rapat. Hasil rapatnya adalah Yesus harus kita bunuh. Kalau tidak, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tak ada dosa waris, tak ada. Karena ketakutan mereka bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka dia bersepakat kita bunuh Yesus. Kalau kita tidak bunuh Yesus, bahaya ini. Karena semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kalau ini kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Mulai hari itu, imam kepala bernama Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa Indonesia. Baca Bible, itu kisahnya tuh ada di situ. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 55 atau 56. Paham? Nah, makanya Gubernur Pilatus berkata dalam Matius 27 nomor 18, mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk menyerahkan Yesus. Aki, bagaimana tuh ayatnya ayatnya di dalam TB bilang lebih baik satu orang mati, gimana itu? Yohanes 11 nomor Gimana itu? 45. Yohanes 11 coba kita baca. Jadi saya baca, saya ulas ya, supaya teman-teman juga bisa paham lebih jauh ya. Kita lihat apa yang dikatakan di Yohanes 11 ini. Di situ diterangkan di dalam data nomor 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Mereka percaya kepada Yesus, tapi ada yang pergi kemudian kepada orang-orang Farisi, melapor, menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah diperbuat oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini telah membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci dan bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas, sebagai imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Oh, berarti nubuatannya itu ada di dalam kitab Perjanjian Baru ternyata. Ya, bukan di dalam Perjanjian Lama. Oh, pantes. Oh, baru tahu tuh saya. Pentuhannya. Terus, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari situ ke daerah
dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang-orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata kepada orang lain, "Bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus ini juga akan hadir di pesta ini?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana keberadaan Yesus itu berada agar memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Jadi jangan kau cari-cari nubuat di kitabnya orang Yahudi tentang mati, nebus dosa. Jangan kau bawa-bawa Yesaya 53, jangan. Jangan kau bawa-bawa Yesaya 9, jangan. Kau memalukan. Ada nubuat di kitabmu sendiri. Imam kepala Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Makanya harusnya ada kitab siapa tadi, Kayafas 5 ayat 1 gitu. Aduh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Bang? Alhamdulillah. Kita siap, Bang. Oh, dari Siak. Sekte Siak. Lanjut. Lanjut. Yang tadi di semua diskusi kita ini, dialog kita ini, yang paling menyeramkan itu tadi tentang Talmud itu. Wah, ngeri. Jadi kalau di kitab terpenting pada Yahudi ya. iya, sama seperti kita kitab fikih. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat Islam kalau tidak ada kitab fikih? Bagaimana kita mau sholat? Bagaimana kita mau wudhu? Bagaimana kita mau haji? Bagaimana kita puasa? Bagaimana kita mandi tahir kalau tidak ada kitab fikih? Nah sama, Talmud juga itu adalah fikihnya saudara Yahudi. Karena Talmud inilah yang menguraikan isi daripada kitab Tanakh. Bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka berhubungan dengan manusia, bagaimana tata mereka kemudian dalam prosesi ibadah, itu diatur di situ. Begitu juga kita fikih. Jadi kandungan daripada kitab Tanakh itu diurai di dalam Talmud. Kandungan Al-Quran diurai dalam buku-buku fikih atau kitab fikih. Ya, betul. Nah, itu dia. Itu di bawah, boleh kita kasih dulu jawaban di bawah. Urus agamamu deh. Nih kenapa? Tapi Kenapa? saya belum cukur rambut ini, nanti tanggal 5 baru cukur rambut, tanggal 25 Desember. Jadi, tanggal 25 saya mau cukur rambut ini. Karena udah Cukur we, gondrong. Iya, nanti tanggal 25 Desember. Nanti aku dilaporin bilang begitu, Bang Billy. Ya enggak lah, cukur tanggal 25 Desember kan boleh. Boleh. Kali-kali naik lah. Izin Tapi bayar. Kalau cukur bayar. Jangan sampai nggak dibayar, nanti demo. Izin saudaraku menanggapi di bawah ini ya, teriak-teriak dia urus agamamu. Nah kenapa Gurunda tadi pun mengatakan bahwa udahlah masing-masing. Nah kenapa Gurunda itu atau kami semua ada di sini? Nah ini kita sedang mengurus agama kita ini. Ini Pak D ini dia sudah kiri kanan. Salam satu tubuh Kristus, saudara terkasih sebangsa dan setanah Indonesia. Salam Indonesia biar semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, petang hari ini saya berada di desa Bangsal Ujung, Kabupaten Kepulauan Karimun Ujung, Provinsi Kepulauan Riau. Ini desa sangat jauh sekali, saudara. Baru ada listrik, baru masuk. Jalan masih sangat sederhana, tapi jiwa-jiwa di sini punya kerinduan dan punya hati untuk mengenal Tuhan. Ada musik itu Bunda Rahma, nanti kena copyright di YouTube. Saya sungguh bersuka cita berada di ladang misi, jauh dari perkotaan. Bentar, amanat agungnya dengar. Hidup pikuk modernisasi, melihat jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan kita boleh melayani banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Jadi, mari kita jaga hati, jaga hati. Kurang ajar ini pakai seragam. Waduh, bener-bener serigala berburu domba ini. Salam
Jadi itu amanat agung, kerjakan amanat agung. Ini mancing-mancing. Tuh, Kalau saya perlihat itu Tapi jangan. Ustaz, penampilan berbulu domba serigala itu. bahasa saya Iya betul lah, itulah mereka penyamarannya. Bunglon. nggak ada buriknya. Kristen itu MLM paling tinggi Bunda, paling menjanjikan. Modalin kesehatan, modalin Indomie, nanti tinggal panen perpuluhannya. Ini Kurniawan ini mulai terangsang dia. Kalau terangsang aja, pandang foto Ya saya. seperti Risuli Lubis sendiri kan mengatakan, kita diperintahkan oleh firman Tuhan. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Suara saya aja Kan begitu. gimana sih? Padahal kan ular itu adalah lambang iblis. Iblis, Ya. memang orang Kristen ya diperintahkan untuk seperti iblis mereka. Bagaimana mengelabui itu tadi, seperti yang dikatakan Akhi Juma di dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Semua otek. Nah, ular itu lambang iblis dalam Bible. Kalau ada luka Berarti orang Kristen itu disuruh licik sebagaimana iblis kan? semua otek. Ini ada Kristennya enggak nih? Tapi kalau ada luka ya teman-teman di bawah ya disawer di. Itu kita sapa Dokter Jimbe. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Aku Muslim sebenarnya tadi pengen kasih saran aja buat Bang Zuma sama teman-teman. Bunda bukan pengen menanggapi. Mungkin Silakan. Apa tuh Bang? yang lain juga dia banting HP gara-gara si luka. Kalau menurut aku kan kadang kalau ada OT naik itu kadang dominannya Bang Zuma tinggi banget, jadi terkesan kayak seolah-olah kita nggak ngasih mereka kesempatan bicara. Tapi begitupun sebaliknya juga Bunda, kalau dia kurang akademis, ngomong seenaknya, nggak ada data, mending langsung ditendang aja. Bisa karena Baru seminggu. ya kalau jawab, begitu kita bisa jawab, diputar-putar pertanyaannya ke yang lain. Begitu bisa dijawab lagi, putar lagi, nanti ketawaan yang tadi. Kita akademis aja, gampang ngelawannya kok. Abang dan Nah sayangnya Kristennya nggak bisa diajak akademis Bang. Dan Jarang begini ya saudara. ketemu Kristen Lanjut, akademis lanjut. itu. Udah sakit. Ya jarang sekali kita ketemu Kristen yang akademis itu jarang. Kenapa mereka nggak bisa akademis? Karena mereka nggak paham Aki Bible. khusus buat Ya. Aki Sugi pernah ketemu ini nggak apa diskusi sama si profesor kita paling subscribe ya. Metatron. Edwin. Iya. Belum. Mbak Nita, Nah, harus tuh coba-coba sekali-sekali. jangan lupa tap-tap Mau nggak dia naik tuh? ya. Dulu di Ya, Zoom kan, Pak De, dulu di Zoom itu kalau datang berkelompok. Edwin. Ya. Ya pernah tapi secara khusus belum sih. Nonton di bawah ya. Oh, kalau di TikTok belum ya? Di TikTok. Jangan malu-malu. Belum kayaknya. Yang paling kalau debater Kristen yang cukup elegan sih itu si Jack kita. Ya pernah apa ya? Saya kaget juga waktu itu kan sama Jack kita. Ngamuk-ngamuk dia sama saya itu loh. Biasanya kamu nggak seperti ini, kenapa tantrum saya bilang kan? Kamu pakai sabun mandi apa? Kenapa kau tantrum gitu? Cepat sekali jolinya. Pak Suki itu bagus, Pak Suki. Nah, itu bagus itu. Bisa diajak dialog. Jadi Kalau buas, menanggapi tadi sedikit ya. Saudara tadi yang naik, gini ya, tipe oten itu macam-macam, berbeda-beda. Jadi cara Gurunda menghadapi Pak Desugi atau yang lain itu beda-beda, kita menerapkan cara menghadapinya. Jadi apa ya, aku kira ya nggak bisa kita menerapkan semua sama gitu ya teman-teman yang tadi naik. Ya terima kasih masukannya. Tapi yakinlah, serahkan kepada guru-guru kita ya. Lanjut kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku mau sholat Salam zuhur dulu kenal dari dilanjut Bunda Ramah. Manado. Siap Pak D, silakan. Silakan Bang, apa disampaikan? Nyimak bang, nyimak. Hanya suka dengar saja. Yo, dek, Manado mana ngana? Manado. Tapi asal Gorontalo.
Oh, ya. Kalau Gorontalo itu ada Taludaang, Anda tahu Taludaang? Kamu gatal-gatal. Oh, tahu Bang. Pakai rinso. Jangan pakai rinso. Oke Bang, mohon maaf kalau nyimak dibawa aja Bang ya. Rinso Izin ya Bang ya. panas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali-kali pakai mantega coba. Prabu, selamat siang, Kristen Muslim. Ruben, coba. Halo Prabu, Kristen Muslim. Aduh, ternyata Prabu ini kurang begitu bagus pendengarannya. Baiklah kita turunkan ya, saudara ya. Ini nggak ada coten mau naik ini sudah. Yang Kristen dulu ya, saudara-saudara ya, Kristen. Pula kena mental pula. Kristen dulu naik. Gimana mau naik? Ayo, yang Di Kristen. bawah sudah kena mental. Coten. Mana tadi itu, Lik? Jangan dulu Emang permintaannya. tahu Kristen, tahu Kristen apa enggaknya emang ada capnya gitu ya di Komal Kristen gitu. Jangan dia kena Namanya gitu loh, kemudian kita buka kan gimana. Kirain ada capnya. Nama mereka kan aneh-aneh. Ya. marah. Kita di sini ketawa-ketawa aja. Ayo teman-teman, permintaan Kristen dulu ya. Gurunda lagi sholat pun, Cuma Pak debator di senior sholat. doang yang bisa membedakan. Ngomel lah sepuas. Cuman debator senior doang yang bisa membedakan ini oten atau bukan. Lewat nama-namanya. Layar. Sampai HP. Sebenarnya gampang Bang Billy ngebedainnya Bang Billy. Walaupun dia pakai nama Muslim tapi akan tetap ketahuan bahwa dia itu Kristen. Kalau naik langsung keteknya itu bau B2, wah ini Kristen, udah. Ayo di follow. Gak usah pakai salam, gak usah apa, langsung ini Kristen nih. Bisa dicium ya, bisa tembus. Bisa dicium. Kalau naik roomnya bau B2 gitu keteknya, wah udah ini Kristen. Coba di tap-tap. Biarkan noten-notennya yang tap-tap. Ada aja. Kalau nggak sempat dicium, siapa juga mau cium? Ah, Ya saya mau poligami sama ini Nita. Mau nggak Nita? Saya poligami kau. Nita, tanya dulu Nitanya, mau nggak dia? Ini Bang Ardi, diem aja Bang Ardi. Udah makannya Bang Ardi. Pasti Gantian dong, saya mau sholat zuhur dulu. Udah, kecilin aja. silakan. Ini belum ada juga permintaan yang oten ya, saudaraku ya. Yang Muslim janganlah dulu. pasti kamu mau. Ayo, poligami dulu sama Nita. Dijamin. Dunia akhirat. Dijamin. Kita sapa Arjuna Putra. Selamat siang. Kalau kamu nenek-nenek Assalamualaikum. nggak apa-apa. Siapa Arjuna Putra? Saya toh Bukan. ada nama saya di sini. Iya. Aku papa ya? Salah pencet ya. Oke, jangan berkelahi Pak, jangan berkelahi. Jangan berkelahi, tolong. Kita turunkan aja ya Pak ya. Assalamualaikum. Dimarahi istrinya. Dulu ya. Naik komal itu harus ada izin istri ya. Biar enggak kok dimarah-marahi. Baru ini masuk koma diomelin. Mungkin belum beres cuci piring segala macam. Bray 3058. Selamat siang. Bray. Selamat siang. Assalamualaikum. Kamu nggak yang mukbang kayak gini ya? Astagfirullahaladzim. Hah? Mau. Bray, selamat siang. Assalamualaikum. Ayo teman-teman Kristen. Udahlah kita turunkan aja dia. Agis Adelardo, selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir namamu Adelardo apa Age. Apa yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Enggak bunda, aku lagi nyimak aja. Nyimak aja. Jadi dibawa aja Bang ya. Iya Izin siap. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah formasi maut ini, nggak jarang yang nggak bakalan berani naik formasi maut. Tapi biasanya mereka supaya mereka tuh dikenali sebagai debater tuh biasa mereka memang mau uji nyali ya dengan gurunda kadang gitu. Supaya bisa naik daun, diskusi sama gurunda baru bisa ini. Kadang mereka mengambil kesempatan. Pelampung, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bunda. Kristen Muslim ya, Kristen Muslim ya Bang. Saya Muslim, kan saya sudah tapping tadi, saya Muslim. Ya, ya salam kenal aja lah untuk semua apologet Islam ya dari Ya, Bang. Aceh. Saya selalu mengikuti ini room ini ya. Ya terima kasih Bunda Rahma ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dinaikkan. Pak Pelampung, tunggu sebentar, aku mau tanya, bagaimana geliat atau sedikit pergerakan Kristen di Aceh? Apakah mereka sangat giat juga untuk mengabarkan Injil? Oh, kalau sekarang sudah tidak lagi ya. Cuma tipu-tipulah permainan mereka. Dengan cara modusnya pinjaman dulu, diambil data dia, rupanya sudah terdaftar sebagai seorang Kristen, begitu dia Aceh. Waduh, parah itu modus gila itu. Ya, itu modusnya di Aceh kebanyakan. Didata diambil datanya, baru diambil data. Modus pinjaman. Agama kasih ya, kasih pinjam. Ya, kasih. Kemudian dia jebakan Batman. Mereka pasang perangkap parah. Jadi Ada begini, ada ya namanya orang habis komplit itu mental mereka itu kan masih banyak yang yang labil ya. Nah, jadi orang-orang yang mentalnya labil ini dapat oleh orang-orang ini dengan iming-iming dikasih gaji bulanan dulu 4 bulan. Dikasih gaji buta. Dikasih gaji buta 1,5 juta, identitas lengkap dikirim, rupanya sudah Kristen. Itu daerah mana itu? Itu tak salah ini di 2013 atau 2014 itu. Ini di Aceh Utara. Lok Semawi. Coba kita dengar tanggapan Aki Zuma atau Ustadz Suki gimana nih masalah ini? Agama tipu-tipu ya. Aduh, parah. Lagi sholat Aki. Itulah waktu itu ya, tapi saya pun sudah memberi tanggapan waktu itu kepada orang yang korban dia ya. Ini mustahil, mana mungkin aku bilang, tapi ya namanya orang-orang itu bermentalnya masih labil ya, saya habis komplit. Orang ini kalau ada uang ya maulah dia kan. Gini bang, gini, itu identitasnya aja bang yang dipalsukan bang, atau sama orangnya emang benar sama orangnya murtad? Oh, identitasnya aja dipalsukan. Oh, kalau identitasnya aja yang dipalsukan itu udah kena delik hukum pemalsuan data itu pak. Iya. Bisa dipidanakan betul. itu pak. Tapi sekarang sudah tak lagi kan. Tapi itu juga sekarang ya, udah enggak. Sekarang sudah tak lagi. Cuma di tahun itulah kalau tak salah tahun 2013 atau 2014. Adik saya pun pernah ya, adik istri saya kawin ke sini sebetulnya. Kalau saya orang Padang. Memang di Aceh nggak ada majelis atau ulama-ulama yang peduli tentang isu itu, gimana tuh?
orang sini kan tidak mau tidak dipermasalahkan waktu itu kan. Ya lama-lama kan ada juga lah pergerakan ulama itu peduli apa namanya MUI Aceh itu pun tak diam dia kan. Di Aceh ada api nggak sih teman-teman? Oh, kalau saya tak tahu juga ya, ada api atau Ada Bang. Sekarang itu masuk ke Sumatera itu. Api Iya. Aceh ada. Ada. sudah ada perwakilan Bunda Rama ya? Iya. Tapi sekarang sudah tak dengar lagi apa isu-isu kristenisasi itu sekarang sudah tak marak lagi. Ya nggak apa-apa juga sih kalau cuman itu, ambil aja duitnya, nggak usah. Iya, Ambil aja deh. ambil aja duitnya Iya. ya, begitulah, begitu Ambil aja kesimpulannya duitnya, kan. sholat, Kalau tetep aja sholat. kalau dikasih duit ambil aja aku bilang kan. Tapi kalau diajak ke sana ke sini tak usah aku bilang kan. Jadi memang pergerakan mereka itu menyasar daerah-daerah yang sekiranya kurang mampu ya, pesisir yang jauh dari jangkauan. Mereka tuh ke pulau-pulau loh. Jadi yang di pulau-pulau itu ayo. Ya mereka Dan target mereka mereka itu memang memakai- orang-orang yang labil. Orang-orang yang Iya, labil memakai. begitulah. Dan ekonominya kurang ini ya bang ya. Kurang mapan. Itulah mangsa mereka kan. Iya kan Dan di dunia TikTok kan udah ada gitu, debator TikTok tuh, teman debator dulunya Islam ya kan, terus sekarang dibeliin jadi toko buah, jadi jualan buah, ya masuklah dia Kristen. Oh, iya begitulah, begitu modusnya. Tapi nggak apa-apa, itu ada pertukaran, emang ada lukir di situ. Orang-orang dungu, gembel-gembel masuk ke sana, orang-orang cerdas, orang-orang berilmu jadi mualaf. Itu pertukarannya tuh. Pertukaran. Pertukaran. Jadi orang-orang dungu dan gembel masuk ke sana, biarin. Iya. Nggak apa-apa. Orang-orang cerdas, orang Islam pintar, ya kan. terpelajar masuk Islam. Itu pertukarannya Iya, tuh. alhamdulillah itu. Biarlah mereka ambil yang dungu-dungu kan. Tapi jangan juga lah permintaan kita, janganlah ada seorang Banggakan orang-orang yang tidak tahu bahasa pun dari Islam lagi diambil kan. Jangan Pak, karena Pendi gini Aceh, akan kalau ada Pendi Aceh itu keturunannya nanti orang kan. Aceh beneran. Pendi Aceh itu orang Aceh beneran atau bukan sih? bawah ini jangan-jangan dia jatuh cinta kepada saya ini. Nggak tahu orang. Di mana Acehnya? Kalau saya Lok Sumawe saya. Jadi di bawah tepin-tepin ini cari perhatian dariku ya. Kalau Kalau saya menurut yang Madura pernah aku kata ya. dengar sih dia bukan Aceh. Cuma ke Ini ada Bang Ardi nih. Bang Ardi di Aceh udah ada belum perwakilannya tuh? DPW Aceh sudah ada tak ya? Itu logat Madura bukan logat Aceh. Salam kenal Bang Ardi ya. Saya Engki. sering juga lihat live-nya Bang Ardi. Masya Allah, salam kenal Engki. Sampean Madura di mana? Hah? bukan Madura bang. Kamari mah enggeus dahar teh Bang Ardi, Saya kamari mah bukan enggeus. Madura, Kan Bang. ayeuna sana deui. saya pikir Madura. Saya sekarang tinggal di Aceh, tapi saya darah saya asli Minang. Oh, Minangkabau itu kalau nggak salah Jambi ya? Inilah saya suka sekali bercandanya Bang Ardi. siap Bang, salam kenal ya guru-guruku salam sekalian. Siap. Kalau Pendi Aceh saya jujur nggak tahu ya, apakah dia dari Aceh atau membawa nama Aceh, terus kemudian Enggak, emang dia dari Aceh Bang Ardi. Dia dari Aceh, dia enggak ini kesaksiannya dia enggak mau hidup sengsara, enggak mau hidup miskin, jadi dia milih masuk Kristen dan nikah dengan orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Makassar. Salam, Ya Horas. bang. Salam. Waalaikumsalam. Ini mau cek dari info saja. Baru kemarin saya dapat info bahwa ada anak muda umur 17 tahun mualaf 2 minggu yang lalu ndak salah lah. Terus dia diusir dari keluarganya kasihan. Di mana posisinya itu Pak? Di Brebes katanya. Brebes lah di mana? Di Makassar. Brebes Jawa Tengah ya? Bukan, Jawa Tengah. Nah, saya di Makassar sekarang, cuma ya dapat info. Kira di Enggak, Makassar, maksudnya Brebes mana? Jawa Tengah. Brebes Jawa Tengah. Iya Jawa Tengah. Iya ya. bang. Jawa Tengah. Bisa dikasih info kontaknya?
Saya sudah kirim ke Ustaz Suma. Ya coba dikirim ke aku ya. Siap. Ya, Brebes itu Jawa Tengah teman-teman. Aku tahu kalau itu Brebes itu Jawa Tengah. Katanya dia sudah dijelaskan sama keluarganya, tapi dia tetap diusir. Ya nggak apa-apa. Jadi insya Allah nanti kita akan selidiki itu dulu, baru nanti kita akan samperin. Tapi minta tolong di DM ya nomornya ke saya ya, Bang. Siap. Oke. Lanjut Atas silakan. nama Raul itu tidak salah, Pak. Atas nama Raul, Muslim. Sorry, cowok ya. Aduh, berisik kali, Bah. Di mana ini, Bang? Jadi tinggal DM ke Bang Ardi ya. Follow Bang Ardi, baru DM nomornya Bang, biar dihubungi ya Bang. Bang siap kena noise. Ya. Oke Bang. Itu aja yang disampaikan ya Bang, siapa saja. Tuh, saya turun. Gurunda kemana nih? Bunda, Sholat, Gurunda. Sholat, makan sholat. Pak Desuki kemana lah ini? Bang Sholat. Billy kemana? Ayo naik teman Dibantu Kristen. belum? Iya, insya Allah kita bantu teman-teman. Kita bantu setiap provinsi. Insya Allah kita ada gitu loh. Gitu. Nah ini. Mulyadi, selamat siang, assalamualaikum. Oke, Pak Pelampung itu aja yang disampaikan Pak Pelampung. Iya, Saudara turunkan saya. saya Bunda Oke. apa. Oke, makasih banyak Pak.